Bulan Ramadan menjadi satu momen yang membahagiakan bagi warga Muslim, termasuk mereka yang berada di Gaza, Palestina. Meskipun harus menjalani keseharian di antara puing-puing bangunan, warga Gaza terus bersemangat untuk menjalani ibadah di bulan puasa. Di tengah masa perundingan menjelang gencatan senjata kedua, warga Gaza berharap tidak lagi ada serangan dari militer Israel. Tahap pertama gencatan senjata berakhir pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Tetapi berdasarkan ketentuan kesepakatan, pertempuran tidak boleh dilanjutkan selama negosiasi sedang berlangsung pada tahap kedua. Nyaris tak ada lagi bangunan yang layak digunakan sebagai hunian di Gaza. Bulan Ramadan yang semestinya menjadi momen yang hangat untuk lebih banyak berkumpul bersama keluarga di rumah harus dilewati warga Gaza dengan tinggal di antara reruntuhan bangunan. Mereka pun menjalani Ramadan dengan rasa kekhawatiran. Meski mensyukuri Ramadan terasa lebih baik daripada tahun lalu yang dibayangi oleh serangan militer Israel. Namun, berbagai kebiasaan yang biasanya dilakukan saat Ramadan seperti berbelanja keperluan Ramadan, sholat bersama di masjid, kini sulit untuk dilakukan. عامة يعني كل سنة بنطبخ أول يوم ملوخية وجاج وشوربات وسلطات، أما اليوم يعني الوضع لا يسمح لنا رحنا سوق ولا إشي، لأنه الوضع على قد الحال لبين ما الله يفرجها علينا، والحمد لله رب العالمين، لأنه ما في يعني إلي معيل في البيت، ما في مادة، ما في رواتب، ما في أي إشي. Di tengah keterbatasan, warga Gaza tetap berupaya untuk menumbuhkan rasa kebersamaan di bulan Ramadan. Mereka bersyukur tidak ada serangan udara yang mengguncang saat berbuka puasa ataupun ledakan saat sahur. Untuk merayakan bulan Ramadan yang tenang, umat Islam di Gaza menggelar buka puasa bersama dengan memasang meja panjang di tengah reruntuhan. Lampu warna-warni pun dipasang di sekitar lokasi buka bersama warga Gaza. Namun seolah belum cukup penderitaan yang dirasakan oleh warga Gaza, mereka kini harus kembali menghadapi ancaman menipisnya stok kebutuhan sehari-hari. Bantuan kembali tersendat setelah Israel memblokade masuknya makanan dan pasokan lainnya ke Gaza. Padahal di fase pertama gencatan senjata, pintu untuk bantuan kemanusiaan terbuka lebar sehingga bisa masuk ke Gaza setelah 15 bulan lebih warga mengalami kelaparan dan krisis kemanusiaan. Lebih dari 48.000 jiwa melayang dan setidaknya 1,5 juta warga kehilangan tempat tinggal. Saudara, truk-truk yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza ini dikirim kembali ke Mesir setelah Israel menghentikan masuknya semua pasokan makanan maupun bantuan medis ke Gaza. Israel memperingatkan konsekuensi tambahan jika Hamas tidak menerima usulan baru untuk memperpanjang gencatan senjata. Ancaman ini membuat mediator utama Mesir menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata. Sedangkan Hamas menuduh Israel mencoba menggagalkan gencatan senjata beberapa jam setelah fase pertama berakhir pada 1 Maret kemarin. واقف كده والناس اللي جوه ديت اللي عندها لا اكل ولا شرب، وكلنا عارفين ان حاجه زي كده يعني المفروض الحاجات ديت لها الاولويه اللي هتخش عن اي حاجه تانية. وجايين هنا واقفين محملين يوم 17 اللي فات 17/2 ومفيش عجل دخل، والعجل اللي دخل بيرجعوه تاني ومحدش فاهم اي حاجه، وربنا يسهل ونخش ان شاء الله عشان الناس اللي جوه ديت محتاجين الحاجات ديت اكتر مننا. Bantuan kemanusiaan telah menjadi andalan bagi warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka kerap kali mengantri di depan pusat distribusi untuk menerima bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan, termasuk selama bulan Ramadan. Kekhawatiran kini kembali muncul akan tersendatnya bantuan akibat blokade dari Israel. Sementara warga Gaza belum bisa kembali pulih dari kondisi yang terjadi setelah serangan bertubi-tubi. Sebelumnya, pada masa gencatan senjata pertama, sekitar 600 truk bantuan telah masuk setiap hari sejak gencatan senjata tahap pertama dimulai, yakni 19 Januari 2025. بس برضه واحد بده شيء كمان ان هذا الاحتياجات ما بتكفي، كل هذا بتكفيش، كلها نقص يعني من اسبوعين ثلاثه كابونا لمين ولا بتكفي. Blokade di jalur Gaza juga menyebabkan kenaikan harga bahan pangan di pasar-pasar di seluruh jalur Gaza.
Warga menduga ada penimbunan persediaan makanan karena orang-orang khawatir Israel melanjutkan serangan. Meski masih terasa sulit, namun beberapa warga menyatakan bulan suci Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mereka pun berusaha untuk tetap berbelanja di pasar dan menyambut Ramadan walaupun suasana terasa jauh dari normal. الوضع صعب جدا على الناس، حياة صعبة، معيشة صعبة، أغلب الناس بيوتها انهدت، في ناس مش قادرة تجيب مونة رمضان لشهر الفضيل هذا، بالعكس أملنا بالله كبير، ربنا ما بنسى حدا من فضله. Untuk bisa membawa Gaza kembali seperti sebelumnya butuh banyak upaya dan tentunya biaya. Rencana untuk membangun kembali Gaza pun masih menjadi tanda tanya. Namun, di tengah pemikiran ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru secara terang-terangan berencana merelokasi warga Gaza ke negara lain. Namun rencana itu justru memicu kemarahan warga Arab karena itu adalah rumah warga Palestina. Warga Palestina di Gaza pun menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengosongkan wilayah itu secara permanen. Trump juga bermaksud memaksa Mesir dan Jordania untuk menerima warga Gaza dengan mengancam akan menghentikan bantuan ke kedua negara itu. Baik itu serius, taktik negosiasi maupun pengalihan perhatian, warga Palestina menolak gagasan relokasi. Menurut Trump, warga Gaza harus dipindahkan agar wilayah itu bisa dibangun kembali menjadi Riviera Timur Tengah. Rencana pemindahan telah ditentang keras oleh sejumlah negara di dunia, termasuk Jordania dan Mesir. Kedua negara menegaskan warga Gaza harus berada di tanahnya sendiri. Usulan relokasi Trump juga mendapat penolakan dari berbagai negara lainnya. Presiden Mesir menolak saran Presiden Amerika Serikat karena hal itu akan merusak gagasan kenegaraan dan menimbulkan ketidakstabilan. Begitu pula pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang dengan tegas menolak. Indonesia juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka. الظلم التاريخي اللي وقع على الفلسطينيين وتم تهجيرهم قبل كده ولم يرجعوا إلى مناطق ثبت أو سبق التأكيد لهم إن هم ممكن يرجعوا تاني بعد ما يتم تعميرها. هل ممكن الكلام ده يتكرر مرة تاني؟ أنا ما افتكرش. وبقول إن الشعب المصري لو أنا طلبت منه هذا الأمر هيخرج كله في الشارع المصري يقول لي لا. لا تشارك في ظلم. لا تشارك في ظلم. أنا بقولها بمنتهى الوضوح. ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه. Indonesia terkait isu Gaza sangat jelas. Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau kegiatan apapun untuk mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina. Indonesia berkeyakinan, dan saya yakin ini bukan hanya Indonesia saja, tapi di-share oleh seluruh masyarakat internasional, bahwa tindakan semacam itu akan menghambat upaya untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Setelah ramai pembicaraan soal rencana relokasi warga Gaza, sejumlah pemimpin negara-negara Arab pun bertemu untuk membicarakan rekonstruksi Gaza. Dalam pertemuan darurat, sejumlah pemimpin negara Arab di Kairo tersebut disepakati soal rencana rekonstruksi Gaza yang disampaikan oleh pemerintah Mesir. Langkah ini juga akan diambil untuk mencegah adanya relokasi warga Gaza dari tanah airnya. Rekonstruksi diperkirakan akan memakan biaya mencapai 53 miliar dolar Amerika Serikat. Saudara, dalam momen Ramadan ini warga Gaza menyampaikan banyak harapannya untuk hari esok yang lebih baik. Gencatan senjata permanen sangat ditunggu agar warga Gaza bisa kembali membangun negeri mereka. Meski rasa cemas masih membayangi, namun asa tetap menyala. Karena mereka, warga Gaza, tak mau putus asa.